pemirsa, kejuaraan dunia tahun ini digelar di reruntuhan Kekaisaran Tianqi yang terkenal dengan olahraga cuju sejak 1000 tahun lalu. Konon, jika energi bola cukup besar, bola suci cuju akan aktif dan terjadi perpindahan waktu. Akankah keajaiban itu terjadi? Kita lihat saja nanti. Maaf, Kapten. Aku meremehkan lawan. Omong kosong sekarang tidak berguna. Yang penting kita menang. Lin Ruoxue, setelah sekian lama, kau masih ingat jurus murahan yang diajarkan ibumu? Amanat ibuku adalah mengembangkan sepak bola dengan kungfu. Mana mungkin aku lupa? Kungfu tidak bisa dikuasai dalam sehari. Butuh waktu dan latihan perlahan. Ingin dipandang mulia, harus menderita di belakang. Lanjutkan! Semua ajaranmu sudah kukuasai. Keluarga Lin, sejak Kekaisaran Tianqi ribuan tahun lalu, berlandaskan kungfu, bertugas mengembangkan budaya cucu. Batu hitam emas ini, pusaka keluarga Lin, menyimpan rahasia Kekaisaran Tianqi dan cucu. Suka? Aku pasti bisa. Jangan pura-pura hari. Ini yang menantimu cuma satu kata. Kalah. Jaga tembakan makan. Ada, apa? Kok bisa gini ya? Biar menang kejuaraan dunia, semua pemainku ku kasih obat canggih yang bisa naikin stamina puluhan kali lipat. Wasit dan hakim juga sudah kubayar. Kali ini kau nggak bakal bisa lawan aku. Dasar bajingan. Peduli apa? Yang penting menang. Keluarkan jurus pamungkas. Kamu nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Hajar dia! Kalian semua brengsek. Yes. Ini di mana? Cahaya tadi itu kenapa? Nggak tahu. Bola itu kena maskot, lalu keluar cahaya putih. Maksudnya, Pengumuman itu pinang. Energi cukup besar menyebabkan perjalanan waktu. Binar kesiaran radio. Energi besar picu lompatan ruang waktu. Help me. Help me. 八九康胖 camping，
Pengemis bau. Minggirlah. Jangan halangi jalanku. Bukan! Orang makhluk apa dia? Pakaian kita memang beda zaman. Di sini take other shooting. Kita pindah dimensi. Lalu, kita bagaimana? Ikuti dan lihat. Air ada sumber, pohon ada akar. Dua desa kita sepakat, jangan saling mengganggu. Bocah, kurang ajar ini berani di wilayahku. Kepala desa, bukannya kamu harus jelaskan? Kompetisi Tianqi Cuju tahunan akan segera dimulai. Desa Qingfen kita dapat satu-satunya kualifikasi rakyat. Kalian mau repot ya? Kekaisaran Tianqi. Kita kembali ke negara pertama yang main sepak bola 1000 tahun lalu. Sepak bola. Dengan keahlian kita bisa kuasai dan dikenal. Ling Fa, apa hakmu bersaing denganku untuk kualifikasi turnamen Cuju Istana? Pakai anak kecil untuk ancam aku? Itu bukan jagoan. Lepaskan dulu. Aku banding denganmu. Kalau kalian kalah, bukan cuma serah izin, aku bakar mati bocah ini. Also no tabars originally. Desa Lici ku hajar dia. Jangan gegabah. Kita belum tahu kekuatan mereka. Bertindak sembrono bisa melukai anak itu. Xiaoba, jangan takut, kami tolong. Mau tanding apa? Aku tendang, kamu jaga Kolmena. Andalkan kamu, istri. Tenang saja. Nilai kita sembunyi. Baik. Ega, serahkan 10% tenaga kaki wajramu. Tendang mati si tua. Tidak masalah. Inikah kaki Vajra legendaris? Kane Sutra ini dari bisi ya. Situasi kuat apapun takkan tahan. Kekuatan sebesar ini kena orang. Mati atau kakat. Siapa lagi yang berani mati? Bukan kurang aja. Jangan salahkan aku, salahkan mereka yang terlalu payah. Serahkan undangannya. Kepala desa, tolong! Kepala desa, tolong! Komandan, aku sudah tidak tahan. Ayo, kita maju. Maju. Stop it. Siapa desa Qingfen tidak punya pejuang? Masih ada kami. Ini pertandingan antar dua desa. Kalian bukan warga Qingfen. Apa hak kalian ikut? Kami baru pindah ke sini. Ya kan pakai kepala desa. 这两人身着奇装异服，也是人中豪杰。Oh iya, mereka baru saja pindah ke sini. Namamu? Namaku Lin Ruoxiong. Aku Liu Yunshuan. Kami berdua adalah duo legendaris di dunia Cuju. Jangan main-main sama aku, cuma dua pengemis kotor. Kalau mau selamatkan bocah sialan itu, berdiri saja dan terima kematian. Kalau tidak, serahkan undangannya. Kekuatan Jingang sungguh luar biasa. Kali ini harus pakai akal, bukan paksa. Kau cari mati, biar aku. Jangan gegabah. Saya minta periksa tempat tinggal dulu sebelum ikut pertandingan.
maksimal ergo kira-kira 10.000 Newton. Kalau aku paksa tangkap, tangan pasti kopon. Bahannya besi, tapi Leon tingku batu kristal hitam. Daya hisapnya 5.000. Berarti gampang banget dong. Minta pada dewa pun percuma. Apalagi bawa juga bola arang hitam kecil. Hati-hati sekali. Awas, Captain. Banyak urusan. Ergo, tendang dia sampai mati. Tidak mungkin. Captain, kamu benar-benar hebat. Begitu mudahnya menghalau tembakan Ergo. Sungguh seperti dewa. Mungkinkah dia pewaris legendaris itu? Terima kekalahan. Lepaskan dia. Kalah taruhan, lepaskan dia. Jangan mimpi. Go, tunggu dia dan bawa Yao Jinghan kembali. Ada lagi yang mau mati dari Qin Fei. Gak ada yang berani. Kalau kalian gak mau mati, serahkan undangannya. Atau saya babat kalian. Hasilnya sama. Aku lawan kamu. Aku tahu kamu jago. Tapi aku datang atas perintah Wei Taishi. Kamu pikir bisa lawan Wei Taishi? Kalau aku turun tangan, Wei Taishi pasti cari gara-gara. Gak bagus untuk situasi. Takut? Serahkan barangnya. Aku yang lawan. Kamu! Jangan salahkan aku! Aku! Bunuh dia! Lepaskan anak itu. Aku di bawah Wei Taishi. Kamu jago, tapi nggak bisa berbuat semaunya. Banyak bakal. Orang, seret mereka ke kantor. Lepaskan aku. Jangan omong pergi. Cepat jalan. Cepat. Silakan pelan-pelan. Kau panggil aku? Ada apa? Aku pangeran ketiga Kekaisaran Tianqi. 3 tahun bersusah payah mencari pewaris cucu di rakyat. Langit tidak mengecewakan. Hari ini akhirnya kami temukan kalian berdua. Mohon wakili Kekaisaran Tianqi bertempur. Ayo bangun semua. Make sure it's grammatically natural and idiomatic. Pandas is understood as inheritor in context. Di sini, telur tomat aja nggak ada. No! Don't! Kak, tolong lepaskan kami. Transmigrasi. Apa itu transmigrasi? Kami bukan orang zaman ini. Kami dari tahun 2025. Lihat kaos ini. Pakaian panjang yang kamu pakai itu. Kita tidak termasuk di sini. Tadi aku bertindak karena terpaksa menyelamatkan anak. Aku juga tidak mau ikut turnamen sepak bola istana itu. Mengerti? Legenda bola suci bisa memutar ruang waktu. Apa ini benar? Bola kudu suci. Cap, mutiara suci cucu sepertinya maskot Piala Dunia yang membuat kita terlempar ke sini. Kalau mau kembali, kita harus menemukannya. Bola suci cucu. Kau ikut gila. Hanya yang menang turnamen cucu istana, lalu terima tantangan 7 negara barat, baru bisa masuk gerbang suci dan terima bola cucu dari orang suci. Balik ke zaman modern, kok susah. Sudah begini, tak ada pilihan. Coba saja cara nekat. Nasib Kekaisaran Tianqi ada di tangan kalian berdua. Mohon kabulkan permohonanku. No! Don't! Para pewaris, berjuanglah demi nasib Kekaisaran Tianqiku. Pemaksaan moral zaman ini menakutkan. Bangun, bangun. Semuanya bangun. Aku setuju. Bangun, bangun. Semuanya bangun. Aku setuju. Saya tak tahu adat kalian, tapi di Kekaisaran Tianqi, ikuti adat sini. Ambilkan baju.
kalian berdua, kenakan pakaian kami. Baju ini aneh. Apalagi main bola, jalan saja susah. Sedih. Ngapain sih kamu tendang tadi? Ya, begini dulu. Biasakan saja. Mudah-mudahan. Kak, terima kasih sudah selamatkan aku. Kau akan kembali? Tenang, kakak akan kembali. Pasti. Janji kelingking, 100 tahun tak boleh berubah. Meski baru sempat, kenapa pergi terasa berat? Hei, tunggu. Aku sudah tua, tak berguna. Tendangan ergo pun tak kuat. Ini buku Tai Chi hasil penelitianku. Jurusmu tadi terlalu keras. Terlalu banyak niat membunuh, kurang keluasan. Semoga buku ini membantumu. Kau harus terima. Kakek, tenang. Aku pasti setuju. Terima kasih. Warga 3 tahun ini tak tinggalkan aku. Aku Chuling Feng tak bisa balas. Terimalah 3 sujudku. Pangeran ketiga jangan. Jika nanti bosan dengan istana, kembalilah. Kau tetap kepala desa kami. Aku pasti kembali. Hamba menghadap Baginda. Silakan duduk. Ku dengar pangeran ketiga mencari 2 pewaris di desa. Mungkin kalian berdua... Ini gimana makannya? Aku saja. Setelah banyak hal dengan Yuxuan, aksinya bikin jantungku deg-degan. Ada apa? Sudah, biar aku sendiri. Kau pangeran ketiga mengasingkan diri 3 tahun, mencari 2 pewaris. Mungkin mereka berdua. Benar. Cepat minum airku. Makanan seburuk ini katanya masakan istana. Istana ini bukan tempat untuk kita. 损毁一次食物灯。Pangeran ketiga 2 pewaris ini. Kau yang kari. Kau juga tak lepas. Jika mereka pewaris sungguhan, rencana ambil bola suci lewat turnamen gagal. Rencana rebut takhta pasti gagal. Kurang ajar. 3 tahun lalu kau diam-diam tinggalkan istana cari pewaris. Sekarang bawa 2 rakyat kampung kacaukan sidang. Apa niatmu? Hamba tak berani. Mereka memang pewaris. Baik, uji saja. Kalau palsu, pancung. Pangeran ketiga bersalah. Guru besar adalah guruku. Semua terserah guru besar. Seandainya kekuasaan di tanganku, takkan kubiarkan orang tua itu campur tangan. Hamba patuhi tidak. Pangeran ketiga, kau terkena imbas karena kami. Tenang, aku lindungi kau. Kami andalkan kalian berdua. Kalau guru besar tak percaya, kita main pertandingan persahabatan saja. Di pertandingan hanya menang kalah. Bicara persahabatan, omong kosong belaka. Guru besar, jangan-jangan takut? Haha, lancang sekali. Nanti, di arena, kau akan merasakan akibatnya. Ku dengar prajurit, istana Guru Agung semuanya gagah perkasa. Hari ini biar ku saksikan sendiri. Baik, Baginda.
Sembah Baginda. Bangunlah. Terima kasih Baginda. Komandan, mereka seperti tim iblis. Bagaimana kita lawan? Bertahan saja. Aku ya. Aku dengar pangeran ketiga juga melatih satu regu. Prajurit muda pemberan. Bagaimana kalau kita bertanding sekarang? Kenapa ragu? Kita kurang orang, tak bisa main. And keep the voice natural. Tidak apa-apa. Sembah Baginda. Kukira pangeran ketiga membawa orang hebat, ternyata sekelompok. Nana, kemarin sore, aku rasa tak kuat angkat botol cup. Kau lihat, bola aja nggak bisa ditendang. Ini bukannya main bola. Ini pembunuhan kali. Aku ini. Aku. Takut keluar aja. Keluar paling mati. Taisi, jangan sombong dan menggonggong. Pikir aku takut timu? Mau mati masih sombong. Paduka, lomba ini tak perlu lanjut. Dua orang palsu ini bunuh saja. Ayah. Paduka, hamba lapor. Hamba rasa main bola besi terlalu berbahaya. Beri saya 1 jam, Paduka, untuk buat bola. 什么足球？你到底在说什么呀？谣言惑众一派胡言。Kekaisaran Tianqi sejak 100 tahun berdiri tak pernah dengar bola. Jangan cari dalih. Banyak yang kau tak tahu. Mohon Baginda, beri saya waktu setanggi dupa. Setelah itu, pasti jawaban memuaskan. Pangeran ketiga, tolong siapkan bulu, jarum, benang, kain, dan cat. Untuk apa? Tak sempat jelaskan, suruh kerjakan. Pura-pura sakti. Mungkin benar ada kemampuan untuk jaga-jaga. Panggil Hong Ping. Cari alasan bunuh mereka. Tak ada yang bisa halangi rencana besarku. Pangeran ketiga. Ini jelas curang. Taishi, bukankah tadi bilang waktu setanggi dupa? Apa mau ingkar? Captain, mau apa? Lena, aku mau main sepak bola Piala Dunia modern. Semua barang siap. Terima kasih, Paman. Yunxuan, pakaian kuno tidak nyaman. Ubah modelnya agar mudah passing. Mengerti. Wah, kakek hebat. Aku lihat banyak pemain hebat. Belum pernah lihat teknik setinggi ini. Kakak pasti Dewi kan? Hak-hak, bukan Dewi. Kakak, kapten kalian. Kapten? Baju kapten sudah jadi. Kasih ke mereka. Kapten, ini punyamu. Wah, Kak, bajunya bagus banget. Kapten, kita perlu nama tim, ya? Kita sebut saja Kungfu Wanita. Waktunya habis. Orangmu jangan-jangan kabur. Tidak mungkin. Semoga saja. Pendeta, waktu itu mungkin kabur karena takut hukuman. Siapa bilang kami tidak berani?
Pakaian aneh, sungguh tidak pantas. Ini baru main sepak bola. Mereka pakai baju begitu, langkah susah. Mana bisa main? Ini yang kau buat untuk Cucu? No, don't. Kau tak suka sebut Cucu, sebut saja. Oh, sepak bola. Sepak bola? Benar tak pernah dengar. Jangan main kata-kata. Kalian punya trik. Aku cukup kirim satu orang. Mungkin kepala pelatih Cucu dari Istana Taishi sudah terkenal. Cepat panggil dia, aku mau lihat. Siap, tuanku. Hamba menghadap Yang Mulia, Guru Agung dan Pangeran Ketiga. Bangunlah. Sungguh kecil dunia. Jangan gegabah. Ku dengar pelatih Hong punya keterampilan Cucu yang langka di dunia. Guru Agung, di mana Anda temukan bakat seperti ini? Soal ini 3 bulan lalu. Sangat pahit. Kembalikan makananku. Penjemis kepara. Aku pengawal keluarga Wei. Menendang makanan anjingmu. Bunuh. Kau pun kau mati percuma. Kembalikan tempat cukaku. Kembalikan dulu makananku. Tangkap dia. Tunggu. Bawa ke rumah. Pergi. Lepaskan aku. Lepaskan. Kenapa sih? Lepaskan. Kurasa main bolamu lumayan. Tinggal jadi pelatih di sini. Terima kasih, Guru. Saya dapat obat ajaib. Begitu diminum, tenaga melonjak, tak terkalahkan. Oh, benarkah? Cepat tunjukkan. Dengan kekuatan ini, apa yang sulit? Hahaha, aku akan promosi kamu. Rela mati untuk Guru. Bakat begini benar berkah bagi Tianxi. Lama tak jumpa. Hongbing. Kaisar dan Guru Agung. Saya dan dia sudah kenal. Bagaimana kalau sebelum laga mulai? Ayo pemanasan dulu. Baik disetujui. Komandan Ling, laga kita sebelumnya seri. Kita tanding lagi. Baiklah. Tapi, tanda tangan surat kematian. Tinju Buddha hadap mati tanggung sendiri. Berani? Tentu saja, berani. Aku yang maju. Mau main bagaimana? Sederhana. Penalti. Satu ronde penentuan. Baik, ayo. Silakan. Hotai! Hotai! Komandan tenang saja. Ayo, mulai. Kau tidak tahu diri. Tunggu mati saja. Tunggu tadi. Yang Mulia bilang pakai bola ini, bukan yang besi. Benda ini ringan lembek. Sama sekali tidak menunjukkan wibawa kekaisaran Tianqi. Pakai bola, besi, tunjukkan negara kita. Angkuh perkasa. Pertandingan Cucu seharusnya menyehatkan tubuh.
jangan ada korban. Takut mati, ya? Pertandingan ini saling bertukar ilmu. Kakak saya kata isyarat. Tidak apa. Bola ini malah terasa akrab. Nanti aku selesaikan dia dengan satu tendangan penuh tenaga. Kok bisa begini? Tai Chi dari kakek semuanya manjur. Tai Chi, lembut lawan keras, sedikit tenaga kalahkan besar. Makin besar tenaga lawan, makin besar reaksi yang diterima. Hebat sedikit kalahkan banyak. Sampah! Ada apa? Mana mungkin? Kamu curang. Kamu kalah. Kalah. Pertandingan sesungguhnya baru dimulai. Mulai. Pendekar kungfu wanita bersiap. Li Rokshu, kali ini kamu tidak seberuntung itu. Serbu. Yongxuan, Tangkap. Untuk apa aku pelihara sampah seperti kalian? Yun Shui tangkap bola. Tendangan harimau. Peluang kecil. Satu nol. Kung Fu remaining. Ini elit yang dilatih Tai Chi. Payah saja. Laga depan harus menang. Apapun taruhannya. Siap. Kali ini kau beruntung. Laga depan, aku tak main-main. Kau kerahkan semua. Pertandingan kedua dimulai. Kasih ke Lin Yixuan. Lin Yunxuan. Gawat, Li Rokshu dan Lin Yunxuan tertangkap. Anak buah ini tak kuat menahannya. Hati-hati. Tembakan harimau. Baik, pantas Tai Shi. Sambung sekali. Aku rebut militer lagi. Satu. Dasar Keiji. Keiji kenapa? Yang penting menang di lapangan semua lawan. Kalian kurang satu anggota. Ada cadangan? Ada penantang. Jelas, pemenang sudah ada. Mohon Baginda umumkan hasil. Pengawal Tai Chi Wei Gara. Kalau dia menang turnamen 7 kerajaan barat, aku tak punya tempat. Aku harus cari cara mengimbangi dia. Tai Shi, pertandingan biasanya best of 3. Beri mereka satu kesempatan lagi untuk menentukan pemenang. Aku beri mereka kesempatan. Tak ada lawan. Aku yang maju. Pangeran ketiga, kau benar-benar ingin melawanku. Tidak berani. Aku cuma minta kesempatan bertanding yang adil. Aku jadi cadangan. Siapapun yang menang, kalau berguna biarkan hidup.
Kalau tidak singkirkan. Kalau begitu, mulailah. Hongbin sudah baca formasi kita. Kita harus ubah formasi. Chuling Feng Ling Yuxuan, kalian jaga sisi. Pastikan Lavi turun dari bawah. Aku jadi striker bentak segitiga. Kimen Lei, usahakan tahan pengawal Wei yang tersisa. Pastikan belakang aman. Kalau perlu, jadi back. Semua sesuai katamu. Ayo, ayo. Tandingen Kitiga Dimulai. Tangkap bola. Kapten ambil alih. Lin Yuxuan, lindungi aku. Chuling Feng, ini akibatnya melawan aku. Bentuk segitiga. Sampah. 2-1. Tim Kung Fu wanita menang. Hah, Kapten, kita menang. Hari ini sungguh bahagia. Aku akan jamu kalian. Sampah. Aku umumkan pemenang turnamen cucu istana ini adalah tim kungfu wanita Lin Rosway. Mereka akan dipanggil ke istana untuk dianugerahi. Di istanaku masih ada satu tim wanita yang belum bertanding. Hamba, mohon yang mulia, tambah satu pertandingan demi keadilan. Aku tak pernah dengar rumah Kanselir Agung punya banyak jenderal wanita. Baginda, tim putri ini adalah jenius cucu pilihan saya dari seluruh negeri untuk melawan musuh. Cartouche Symphony. Mereka hanya bertindak kalau benar-benar terpaksa. Tuan istana kita ada jenderal wanita. Aku tak tahu. Kamu ini apa? Bukan. Semua harus keluar padamu. Hamba tidak berani. Minggir kau. Disetujui. Aku sangat ingin bertemu dengan jenderal-jenderal wanita ini. Tim wanita, keluarlah. Ternyata dia. Kamu kena. Sembah Baginda. Song Jiwan, Ketua Persilatan 7 Provinsi ilmunya tinggi. Tak sangka dia memihak Guru Wei. Sepertinya ini pertarungan berat. Guru Biksa.可不巴乔拉基，客人来，避不开呀，敌人！养兵千日，用兵一时，现在是用到你们的时候，别怕他。 Tenang, berhasil atau mati. Jangan remehkan kekuatannya. Semangat, semua. Bolanya udah pecah. Sebelum mulai, gimana mainnya? Yang mulia jangan khawatir, yang dibuat Lin Ruoxue. Hanya cari perhatian. Tidak berguna, harus pakai senapan Tiesu. Baru tunjukkan kemampuan asli. Tepat. Mau lari? Lewati aku dulu. Ilmu ala kadarmu mau lawan aku. Menyerah, nyawamu masih kuselamatkan. Nasibku aku yang tentu. Aku tidak pernah menyerah. Kamu gila. Ruoxu. Kalian sudah separuh mati. Pergi sana! Jangan mimpi. Kalau begitu, no, don't. Siwan, uang aturan, yang penting menang.
No, don't! Song Ziwen terlalu hebat. Kita takkan menang begini. Chu Lingfeng cedera parah, tak bisa jaga gawang. Kita kekurangan orang. Pertandingan batal. Semua sebelumnya hangus. Kita bagaimana? Satu adu penalti penentu. Aku jaga gawang. Song Ziwen terlalu kuat. Bahaya. Kamu ada cara lain. Hey, I Chinese. Aku kaptennya. Aku yang tentukan. Sudah final. Enggak gitu. Kalau begini terus, kita sama-sama kalah. Mending satu ronde. Kamu ketendang, aku jaga. Nggak tahu diri. Kalau Carrie mati, aku kabulkan. Tak tahu diri. Kau Charlie mati, aku kabulkan. Song Ziwen terlalu hebat. Lin Ruoxue sama sekali bukan tandingannya. Kalau habisi Lin Ruoxue, Guru Wei usir aku. Cari jalan lain. Tanning dimulai. Kenapa begini? Aku ternyata kalah. Yay! Pertandingan 7 hari acara besar Tianqi. Semua prajurit Wei dilatih Lin Ruoxue. Itu keputusan. Antara kita belum berakhir. Wanita ini tidak sederhana. Pembuat onar yang tak berguna. Untuk apa aku pelihara? Bawa dia. Ada. Seret dan pancung. Tashi, beri aku kesempatan terbesar lah. 7 hari lagi, perang 7 kerajaan barat. Saat itu, aku tak mau Lin Ruoxue muncul. Baik, saya mengerti. Lin Ruoxue, ku buat kau mati tanpa makan. Nona Li. Syukurlah, bantuan kalian. Kalian selamatkan Tianqi dari pengkhianat. Aku bersulang untuk kalian. Aku tak bisa menelan. Aku pilih air putih. Nona Lin berjasa besar bagi Tianqi. Kalau ada kebutuhan yang bisa kubantu, bilang. Semua ini untuk diriku. Pangeran ketiga jangan sungkan. Pesona menaklukkan negeri. Bebas santai kakak bagiku. Kalau bisa dijadikan istri indah bukan? Nona Lin. Apakah AP sudah menikah? Menikah. Pangeran ketiga suka aku. Tidak. Ingkak. Benaka. Bagus. Nona Lin. Bagaimana perasaanmu padaku? Apa katamu? Laporan Pangeran ketiga. Kaisar undang Anda ke istana bahas pernikahan dengan Nona Wei. Apa? Kau pergi dulu. Aku akan menyusul.
Nona Lin, jangan salah paham. Aku pulang jelaskan ke ayah. Hei, Kapten, pangeran ketiga suka kamu. Kalau jadi istri pangeran, nanti bisa jadi permaisuri. Kau lupa kita bukan dari zaman ini. Kalau kita terlibat sama dia, risikonya besar. Kita ke istana hentikan. Kita, Kaisar, atas keberanian Lin Ruoxue dan Ling Yunshuan yang mengharumkan nama Tianqi, perintahkan mereka berdua menghadap istana untuk menerima gelar. Demikian Tita. Hamba patuh tidak. Nona Lin, jangan sungkan. 7 hari lagi pertandingan lawan 7 negara barat, kamu yang diandalkan. The line might be Tampaknya pertandingan sesungguhnya baru dimulai. Kakak Lin Feng, lama tak jumpa, kangen? Putra Mumin hadap ayah Anda. Bangun. Hari ini aku panggil kau bahas pernikahanmu dengan Lana. Tentukan hari pernikahan. Ayah Anda, aku. Kau sejak kecil tunangan dengan Weilan, mau ingkar? Kakak Lin Feng, kita tumbuh bersama. Katakan apa yang tidak kau suka, aku bisa berubah. Lana, maaf. Chu Lingfeng, kau pangeran. Tapi aku menteri 3 masa. Berani kau khianati putriku? Kurang ajar. Hari ini kau harus menikah. Kakak Lin Feng, kau tidak menikahiku. Aku tidak menyalahkanmu. Jika kau cinta orang lain, aku restui. Yang akan kunikahi hanya 1 orang. Mohon restu ayah Anda. Siapa? Lin Ruoxue. Siapa Lin Ruoxue? Gadis desa tak sebanding dengan putriku. Cinta tak memandang derajat. Aku tahu aku mencintainya. Meski tinggalkan tata dan harta, aku hanya ingin bersama. Lin Ruoxue memang jago main sepak bola, tapi dia cuma pantas jadi anjing istana. Kau pangeran, jatuh hati pada rakyat rendahan. Mana muka kerajaan? Sudah, ku bilang. Tata, aku juga bisa tinggalkan. Kau tak punya pilihan. Hai, tangkap pangeran ketiga, nikahkan hari ini. Ikat pangeran ketiga, hari ini juga nikah. Tunggu. Cinta, meski pangeran ketiga sudah punya pilihan hati, lalu takkan memaksa pangeran ketiga temani sisa hidup. Aku nanti bersama Lilin Suci dan Buddha bisa tenang. No, don't. Louder. Kenapa harus begini? Kakak Lin Feng, saat apa kara dewasaku? Aku hanya untukmu. Hadapnya hanya sekarang lihatnya hanya angga-anggaku sendiri. Aku tidak sengaja. Tapi Lanner, tusukan ini. Aku yang berhutang padamu. Lin Feng, bangga jatuh bermaksud menggalir tak peduli. Kau begitu cinta pada Lin Ruoxue, kau tahu apa perasaannya padamu? Ayahanda, apa maksudnya? Panggil Lin Ruoxue dan Ling Yunshuan menghadap. Lihat, panggil Lin Ruoxue, Ling Yunshuan, masuk. Rakyat jelata menghadap Baginda. Berdirilah. Semua sudah hadir. Jika dia mau, aku langsung resmikan pernikahan. Ruoxue, maukah kau menikah denganku? Pangeran ketiga mungkin salah paham. Salah paham sekali. Aku rakyat biasa, tak pantas mendekat.
Dia tak suka Kak Ling Feng. Masih ada kesempatan. Pangeran, ternyata Anda hanya bermimpi sendiri. Ruoxue, jika kau tak berminat padaku, kenapa tolong aku di arena? Ini tugas. Di arena, aku tak bisa biarkan kau mati. Apalagi kau pangeran. Desa Qingfeng. Untuk selamatkan anak. Tidak mungkin. Kamu. Pangeran ketiga, terima kasih atas perhatianmu. Tapi aku ada rahasia pribadi. Apa? Bilang. Antara kita. Tidak mungkin. Kak Ling Feng, aku yang mau nikah sama kamu. Skill sepak bolamu seperti dia. Aku nikahi kamu. Baik. Senang jumpa, aku Wei. Halo. Senang bertemu, aku Lin Ruoxue. Kak Ling Feng bilang kau jago sepak bola. Aku ingin ikutimu dan belajar. Boleh? Oh, kau Nona Wei calon istri pangeran ketiga, kan? Pangeran ketiga, kau tidak tahu keberuntunganmu. Nona Wei gadis baik, kau harus menjaganya. Apa itu benar? Tentu. Kau juga mengejakku. Jangan sensitif. Aku hanya bicara fakta. Lanner, jangan nakal. Perempuan tak pantas main sepak bola kuno. Nona Lin juga perempuan, bukan? Dia juga kalahkan prajurit andalanmu. Kurang ajar, kau putri guru besar, bangsawan. Mana bisa kau nakal seperti gadis kampung? Perempuan kenapa? Siapa bilang perempuan tak boleh main bola? Kami petarung kungfu tetap bisa kalahkan kau habis-habisan. Aku mendidik anakku, apa urusanmu? Hei, kau! Ayahmu tak setuju kau ikut. Tergantung padamu. Kalau aku bisa seperti Lin Ruoxue, Kakak Ling Feng pasti akan suka padaku. Lin Ruoxue, aku angkat kau sebagai kepala pelatih cucu Kekaisaran Tianqi. Khusus latih pemain cucu. Jika perlu, semua pasukan terserah padamu. Pastikan kita menang di turnamen melawan 7 negara barat 7 hari lagi. Patuh pada titah. Sidang bubar. Pangeran ketiga. And please, taught me talk. Andai Kakak Ling Feng begitu padaku. Instruktur Lin, mohon bimbingannya nanti. Keluarga, jangan sungkan. Siapa yang sekeluar? Kalian layak. Lah, jangan nakal, ikut. Ayah, aku sudah janji pada pelatih Lin, tak bisa ingkar. Ku tanya sekali lagi, mau ikut pula? Aku sudah yakin. But check is job clear enough? Kau bantu Ruoxue. Jadi kau melawan ayah mulai. Hari ini hubungan kita putus. Ayah, Mbak Wei, jangan besar-besarkan karena gengsi. demi Kakak Ling Feng, aku tidak ingkar. Apa itu cinta di dunia? Sampai rela sehidup semati. Segera bawa Hong Ping ke sini. Baik. Ada perintah apa, Yang Mulia? Turnamen 7 negara barat sudah dekat. Bagaimana cara cegah Lin Ruoxue ikut? Hamba belum punya strategi jitu. Anakku sekarang ikut mereka main-main. Akibatnya, usahaku bertahun-tahun bisa sia-sia. Yang Mulia, ada rencana. Bawa pulang anakku, penuh Lin Ruoxue. Yang Mulia, itu mudah. Semua prajurit Wei dibawa latihan. Lin Ruoxue suruh Song Jiwen bawa. Nona pula, lalu bunuh Lin Ruoxue. Selesai. Kau pikir Song Jiwen benar-benar patuh padamu? Yang Mulia, kenapa begitu? Bukankah dia orang kepercayaan Anda? Dia selalu hormati yang kuat.
Dia tak patuh siapapun. Bekerja untukku karena aku punya yang dia mau. Dengan ini, dia akan manat padaku. Ini Temui Song Ziwen, suruh dia lakukan 2 hal. Bawa pulang anakku dan bunuh Lin Ruoxue. Jika tak mau, beri dia jepit rambut ini. Katakan, padanya, aku tahu keberadaan ibunya. 还帮你 Jangan tanya yang bukan urusan. Lakukan saja perintahku. siap pacar. Karen, bang it. Pantas saja Wangju. Perkenalkan, anggota baru kita, Wilan. Sambut dengan tepuk tangan. No, don't. No, don't. Sikap kalian gimana? Ini sikap kami. Kenapa? Jangan anggap menang sekali di arena. Berarti kalian jago. Kalian tak pernah aku anggap. Berani tanding lagi. Baik, asal selesaikan latihan ini dalam waktu 1 dupa. Aku akui kalian. Baik. Buat apa telur ini? Selesai latihan, tembak gawang pakai telur. Duluan Kina Bell menang. Latihan selesai, tembak telur. Kina Longcheng duluan menang. Mana mungkin? Baik, unik dan menarik. Boleh. Yunshuan katat waktu. Mulai. Mana mungkin? Salah terima. Nak percaya kan? Aku kalah. Mau apa? Dengan kemampuanmu, kenapa tidak mengabdi pada negara? Bukankah kau tahu maksud Pangeran Wei? Kenapa kau mau jadi bonekanya? Dituduh makar, dihukum pancung seluruh keluarga. 36 jiwa keluarga Jenderal Tianwei tewas. 10 di gudang bawah tanah. Selamat. Ibu, ayah, ibu, ayah, ibu di mana? Mulai sekarang ikut aku. Aku suruh orang ajari kau bela diri. Besar nanti balas dendam untuk ayahmu. Ibuku, Saat kau mahir, pasti kau bertemu ibumu. Ibu. Di mana? Nona Song, kau ada biban? Bukan urusan. Wajahnya masam sekali. Kayak kita utang 8 juta. Identitasnya tidak sederhana. Tadi aku bicara soal ayahmu, maaf. Tidak apa. Aku juga tahu kelakuan ayah. Syukurlah, ayo mulai latihan. Ini gimana caranya? Kau sudah lihat tadi, aku dan Nona Song lakukan dengan cara kita. Nona Wei, 7 hari lagi Liga 7 Negara Barat. Artinya, kau hanya punya 6 hari kuasai semua ini. Kau yakin? Tak apa, aku bisa. Jangan tunda. Ayo latihan. Apa? Ayo. Mari ganti baju. Kau harus selesaikan semua latihan dalam waktu 1 dupa. Kau ingat semua gerakan tadi? Ya, aku ingat. Mulai.
Ini latihan biasa. Tak ada yang main-main. Kau cemburu karena aku suka kakak Lin Fei. Sengaja menyulitkanku. Nona Wei, di sini tak ada yang peduli soal cintamu. Kau datang hanya untuk tepati janji Chu Lingfeng. Akting memang begini. Kalau tak tahan, kembali ke istanamu jadi putri bangsawan. Tak ada yang larang. Aku akan buktikan padamu. Aku bisa. Aku menunggu. Semangat. Ibu suka enggak sama tusuk rambut pemberianku? Siwen sudah besar. Ini hadiah terbaik buat ibu. Kalau kamu masih ada bertahun-tahun, kenapa tak pulang lihat aku? Nona Song, masih nostalgia ya? Siapa? Mau apa kau? Ku dengar Song ketua aliansi, silatnya tak terkalahkan. Aku datang mencobanya. Untuk apa kau datang? Perintah guru besar. Aku tak pernah ikut perintah siapapun. Begitu. Mau lihat ini dulu sebelum putuskan? Cipi Jioki, dari mana kau dapat? Guru besar sudah cari ibumu. Jika kau patuh dan bawa Nona Wei pulang ke kediaman Wei, lalu bunuh Lin Roxu, biar kalian ibu anak bertemu. Aku lakukan sekarang. Tunggu, Lin Roxu, ahli bela diri. Lawan langsung kau tak menang. Bawa ini bisa berguna nanti. Wei Taishi licik. Jika ku bantu singkirkan Lin Roxu, pasti aku akan dibuang juga. Aku siapkan cadangan. Kitua Song, kau hanya punya satu malam. Cepat lakukan. Taishi, jemput Nona. Baru belajar jujur, tak mau pulang. Maafkan, aku mau apa? Help me! Ayo, berhenti! Song Ziwan, lepaskan dia! Perintah, Wei Taishi. Jemput Nona dan bunuh kau. Kukira kau bertobat, malah bantu si jahat.
Tentu saja dia Allah. Aku tahu kau punya rahasia. Hari ini aku datang. Ya ingin tanya, apa kau pernah mencintaiku? Ada. Aku mengerti, biarpun mati. Aku pun rela. Sang Jiwan cepat selamatkan kakak Lin Feng atau aku suruh ayahku bunuh kau. Kau sungguh setia ya? Tak lihat kakak Lin Feng? Rela mati demi Lin Ruoxi. Asal dia baik, aku baik atau tidak? Aku tetap senang. Itulah cinta sejati. Kau tak akan pernah mengerti. Kau selamatkan dia. Syaratnya apa? Katakan. Terluka oleh pedangku. Hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Asal kau bunuh diri di depanku sekarang, aku akan selamatkan dia. No, don't! Waktu hampir habis lakukan. Don't. 9 orang, aku tak bunuh kau. Bunuh aku jika aku tak bisa bertemu ibuku. Maka hidupku tak berarti. Apa katamu? Paman Wei berjanji, asal aku bawa Nona pulang. Lalu bunuh kau, aku bertemu ibuku. Paman Wei memeras ibumu, kau harus kerja untuknya. Hari ini selamatkan Chu Lingfeng. Nyawaku terserah kau. Janji adalah janji. Beri ini padanya. Lakukan saja. Bunuh aku saja. Hidupku sudah tak berarti. Nah, ayahmu takkan biarkan kau mati. Lin Feng, di kehidupan lain, aku nikah denganmu. Lakukan. Lin Feng, di lain kehidupan, aku akan jadi istrimu. Lakukan saja. Stop it! Kau ditipu Perdana Menteri. Apa katamu? 10 tahun lalu, ayahmu Jenderal Tian Wei difitnah Perdana Menteri Wei dan dihukum bunuh seluruh keluarga. Ibumu dan ibuku sang permaisuri berteman dekat. Setiap kali dia menyerang, dia selalu membawa tusuk konti ini agar tidak dimusnahkan Perdana Menteri Wei. Kami selalu melengkainya. Kami juga tahu ibumu ditahan di rumah Perdana Menteri Wei. Ternyata dia anak seorang jenderal. Tidak mungkin. Jika itu benar, aku akan ke rumah Perdana Menteri. Selamatkan ibuku. Penjagaan ketat. Kau tak bisa lawan banyak orang sendirian. Memaksa masuk, pasti mati. Jika bisa selamatkan ibuku, aku rela untuk kalian berdua berkorban apapun. Ayahku ingin gulingkan Perdana Menteri Wei dan latih pasukan pembunuh rahasia. Aku akan kembali sekarang dan minta bantuan ayahku. Kuserahkan pada pangeran. Tak perlu sungkan menegakkan negara. Basmi, pengkhianat tugasku. Harus pulang selamat. Tenang, aku masih ingin bertempur bersama sekalian lawan 7 negara barat. Tunggu. Lin Feng tunggu. Adik Lana. Tak usah pikir. Aku akan selamatkan dia. Terima kasih Lin Feng. Aku menghadap ayah. Ada apa datang larut malam? Kalian pergi. Aku dan ayah ada urusan penting. Ada urusan? Bicara sekarang. Ayah, Wei Taixi berkuasa bertahun. Ayah berfikir lama. Ada kesempatan langka sekarang. Ayah berfikir lama. Kesempatan langka
untuk ayah rebut kekuasaan lagi. Lalu, apa rencanamu? Wei Taishi telah suap 7 negara barat. Bertanding ke ini. Dia tak biarkan Tianqi menang saat dia dapat bola suci. Dia kaisar selanjutnya. Yang bisa hentikan dia hanya tim Li Roxu. Ayahanda sudah lama berpikir. Ini kesempatan langka untuk ayahanda rebut tahta. Lalu, apa rencanamu? Paman Wei sudah suap 7 negara barat. Pertandingan ini, dia takkan biarkan Tianqi menang setelah dapat bola suci cucu. Dia kaisar berikutnya. Satu-satunya yang bisa hentikan dia hanya tim Li Roxu. Kita hanya perlu amankan Song Ziwen. Tianqi pasti menang. Rencana jahat Paman Wei terbongkar. Bagaimana mengamankan Song Ziwen? Ayahanda belum tahu. Song Ziwen anak yatim Jenderal Tian Wei. Jika ayahanda kirim pasukan ke kediaman Paman Wei selamatkan ibu Song Ziwen, Song Ziwen pasti setia membela negara. Siapa yang kau ingin aku kirim? Ayahanda cukup kirim 2 pengawal naga yang hanya membunuh tanpa ampun. Setuju. Tak Chu, hanya untuk keluarga Chu. Sangka keterlaluan. Berani melawan aku. Aku bunuh ibumu sekarang. Bawa ibu San Ziwen. Ya. Tahun ku didik putrimu jadi kepala persilatan. Demi keperluanku, kau hidup hanya untuk kendalikan dia. Tapi dia khianati aku, abaikan nyawamu. Maka kau tak perlu hadap lagi. Hei, jangan angkat aku dengan Wei. Meski aku mati, kau tak akan berhasil. Imam, tak sekeluarga, tak masuk satu pintu. Kalian semua sama tabiatnya. Jelek dan keras. Matilah! Ku tulis kau untuk kau juga mau lawan aku? Aku mau lihat siapa lawan siapa. Penjaga Long Wei, dasar kaisar Kaperan, kau juga mau lawan aku? Aku mau lihat siapa lawan siapa. Kau menderita ya? Maka apa? Yang penting kau selamat. Terima kasih pangeran ketiga. Please, Safine. Bilang saja ke Rogue. Dulu aku yang salah. Mohon Pak Lin jangan kecil hati. Aku Song Ziwen janji teguh. Kelak, aku berkorban untuk tim Putri Kungfu. Semua berlalu, tapi ada satu tugas untukmu. Ini Kepalaku. Maksud? Setelah ini, Guru Wei pasti tak akan diam saja. Bawa kepalaku sebagai bukti. Dia akan kira kita semua tewas lalu lengah saat 7 kerajaan barat bersukaria. Kita serang dan habisi mereka. rencana bagus, tapi dengan ini saja bisa menipu Guru Wei. Tenang, replika persis. Orang biasa tak bisa bedakan. Baik, aku pergi.
晦气！现在你hutang darah dibayar darah. Tak kau berani datang. Tugas berhasil. Aku sudah dapat kepala Lin Roshu. Entah Guru Wei. Maksudmu, ini kepala Lin Roshu? Benar. Bagaimana kau buktikan? Bukan. Dan lihat. Bagus. Nona akan pulang sendiri nanti. Mohon Guru Wei, izinkan aku bertemu ibuku. Bisa gerakan pasukan bayangan naga. Kecuali Chu Lingfeng minta bantuan Kaisar. Jika tak bersama Lin Roxue, kenapa dia bantu? Kau mau main? Kita main. Santai. Kau berjasa besar. Aku harus memberi hadiah. Terima kasih, Guru Wei. Hormat, Guru Besar. Terima kasih bimbing dan Guru Besar. Kau berjasa besar. Kuhormati kau, Hong Bin. Ikut aku. Hombat Song, Mensu. Nona Song benar-benar wanita hebat. Aku kagum. Ayo minum. Ini. Harukusaki. Ini akibat hianat. Kau racuni anggur. Semua prajurit wanita kalah. Siapa bisa halangi aku? Dengar, besok di turnamen 7 negara barat, kau hanya boleh kalah jika ada kesalahan. Kau mati. Kalau gagal, kau mati. Siap. Buang dia ke serigala. Haha. Kau pikir aku rela diinjak? Besok, aku pasti menang di pertandingan. Di sini. Widaishi yakin mereka akan bergerak besok. Pertandingan ini, bagaimana you bertarung? Kita hadapi saja. Yang penting ada kapten. Kita pasti menang. Lanir, pergi ini tanpa jalan pulang. Kau yakin? Aku mau bersama. Handikar kungfu wanita, pertandingan kita ini. Ayo mulai sekarang. Paduka, kali ini kami 7 kerajaan Xiyu membentuk satu pasukan untuk melawan pasukan elit Kekaisaran Tianqi. Ini jelas penghinaan pada Kekaisaran Tianqi. Kalahkan dulu jagoan kungfu kami, baru bicara. Kurang tepat. Prajurit Xiyu gagah perkasa, baru layak jadi lawan. Soal jagoan kungfu, itu sudah habis semua. Pertandingan ini hanya bisa diandalkan kesatria keluarga Wei. Apa? Pertandingan ini ditangani kesatria keluarga Wei, paham? Semua sudah hadir. Pertandingan dimulai. Pertandingan dimulai.
voice natural walk. Kamu ingin menang? Lupa pesan. Aku mau maksimum. Kalau kalah, kau mati. Jadi, kau harus all out mulai sekarang. Hentikan dia. Satu. 7. Kok bisa? Kerajaan Tianqi cuma segini kemampuannya? Jatuh! Ini hasil didikanmu. Prajurit lemah mempermalukan kerajaan Tianqi. Hukumannya mati. Bawa Hongbin, maju! Kamu ini terlambat sadar. Tim Satan, keluar! Kemenangan pertama. Lanjut! Ayo! Kerajaan Tianqi kalah. Aku akui. Sesuai aturan, ambil bola suci di Gua Ziarah. Siapa bilang Kekaisaran Tianqi kalah? Kalian siapa? Kami tim prajurit kungfu wanita Kekaisaran Tianqi. Sudah mati. Kalau aku mati, siapa yang hentikan rencanamu? Kau pikir anggur beracun itu bisa bunuh aku? Aku sudah kebal racun. Kalau tidak, bagaimana jadi ketua persilatan? Kau mau menang dengan cara curang? Itu terlalu naif. Menang tidak selalu soal cara, tapi hati. Bicara dengan orang tak berperasaan, dia takkan paham. Ayah, jangan buta lagi. Sadarlah. Anak durhaka. Ikut mereka khianati aku. Jangan salahkan aku kecil. Bunuh semua tanpa ampun. Tandingan mulai. Satu lawan 0. Saying. Taishi? Ini situasi apa? Kalian sampah. Dua 0.
3-0. Tim Kung Fu Putri menang. Kau takkan kalahkan aku. Ada yang lolos. Untuk mereka semua. Roxway, ambil mutiara. Suci di gua 2 ular. Tangkap mereka. Rebut mutiara suci. Aku beri hadiah besar. Menyerahlah. Jangan lawan sia-sia. Rencanamu kugagalkan. Setelah aku dapat cucu Shengzu, kalian para pemberontak. Semua harus mati. Wei Taishi kau mau memberontak. Tahta milik yang berbudi. Kenapa cu yang kuasa? Aku tak terima. Kau pikir kau bisa keluar hidup-hidup? Aku tak berniat keluar hidup. Kalian mati semua. Lanner, kenapa kau sebodoh ini? Lanner, Kak Lin Feng, pelukanmu hangat sekali. Doctor. Tak perlu, sudah terlambat. Dengan nyawaku. Hapus dosa ya. Aku minta nyawaku. Bersihkan dosa ayahku. No, don't. Ma. Cow. Jahat berakhir celaka. Ini balasanmu. Kami biarkan masuk. Setelah kalian dapat bola suci, kasih aku. Mimpi aja. Kalian mati saja. Orang suci, sesuai janji, aku kalahkan 7 kerajaan barat dan ambil bola suci. Kau kalahkan 7 kerajaan barat. Betul. Ini takdir. Sepertinya kita kembali. Kenapa mereka ikut? Ada yang salah. Orang suci. Ada apa ini? Mereka kembali.